Universitas lagi. Universitas Airlangga, apakah ada pertanyaan, Airlangga? Sementara ini tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, terima kasih Airlangga. Universitas Mullah Warman masih terkoneksi? Oke, masih Pak. Oke, ada pertanyaan Pak? Pertanyaan pertama Pak, ini mengenai tentang absensi. Halo? Iya, teruskan Pak. Ya. mengenai apa ya? Mengenai tentang absensi pertemuan setiap kali perkuliahan ini Pak. Iya. Jadi apakah melalui website atau penanggung jawab lokal aja yang mengabsen mahasiswa yang bersangkutan? Oke, apakah melalui website atau manual aja Pak ya gitu? Iya, oke. Yang kedua Pak, mengenai pendaftaran, tadi disinggung mengenai pendaftaran mahasiswa. Iya. Apa misalnya bisa diperpanjang sampai tanggal 13 tadi, apa yang sudah seperti itu? Oke. Soalnya masih banyak kemungkinan ada mahasiswa yang mau menambahkan lagi. Oke. Nah, mengenai tentang jumlah pertemuan ya, Pak. Jumlah pertemuan menurut kan 7 kali Pak. Iya. Menurut informasi saya terima, itu pertemuan telekonferensinya 5 kali dan 2 kali di luar telekonferensi. Ini bisa penjelasan lebih lagi gitu. Iya. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Silakan Pak, kalau bisa dijawab. Mohon maaf, ini sekalian di webinar itu ternyata yang ada login dari Stikers Muhammadiyah Samarinda. Jika ada pertanyaan mohon diketik pada webinar, pada chatnya, pada kotak chatnya mohon diketik. Kalau jika ada pertanyaan, misalnya ada Stikers Muhammadiyah, terus lalu ada Pak Harod, ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh diketik. Nah, ini ada admin IT FKK UMJ juga sudah login. Tadi kami tidak bisa menghubungi Anda melalui Vicon. Apakah ada pertanyaan? Oke, melalui webinar. Mohon disampaikan jika ada. Sementara ini akan dijawab dulu pertanyaan melalui Vicon. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang menggunakan webinar, saya akan coba jawab dulu pertanyaan dari Unmul mengenai absensi. Jadi absensi itu memang dilakukan secara manual, tapi manualnya ini bukan di atas kertas Pak, tapi langsung diisikan di dalam satu halaman yang ada di dalam website SIV. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu yang sebagai local facilitator itu bisa membuka halaman atau website dari Stop HIV for Youth-nya, dan di situ nanti ada menu absensi. Dan di situ defaultnya itu akan kami isi semua peserta dari masing-masing perguruan tinggi itu defaultnya adalah hadir. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal mencatat saja siapa yang tidak hadir. Jadi tidak perlu harus mengisi semua karena defaultnya sudah kami isi hadir. Tinggal kalau yang tidak hadir baru diubah tandanya menjadi tidak hadir. Mungkin itu saja Pak. Makasih. Oke, ini rupanya ada Mularaman, ada pertanyaan, apakah bisa diperpanjang lagi? Ibu bisa dijawab? Silakan Bu. Ya, saya kira tadi permintaan dari BINUS juga. Kita sudah memutuskan Senin jam 15 atau jam 3 WIB. Apakah cukup untuk Mullah Warman? Saya kira. Jadi kita masih punya ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ada masih 4 hari. Bagaimana Mullah Warman? Apakah mengakomodir kebutuhan Mullah Warman? Oke Bu, terima kasih. Saya kira cukup sampai tanggal 4 hari ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Lalu ada satu pertanyaan lagi Bu, yang
jumlah sesi yang 7 kali itu tolong. Iya, jadi nanti kita upload juga program mappingnya. Jadi kita memang ada 14 perkuliahan, tetapi 4 perkuliahan itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri melalui modul. Jadi mereka akan langsung masuk ke modul KPA. Begitu. Nanti kita upload, mereka akan langsung masuk dan mereka akan membaca sendiri, kemudian menyelesaikan kuisnya sendiri. Begitu kira-kira. Jadi 4 sesi itu dilakukan secara mandiri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan cukup jelas. Rupanya ada satu pertanyaan lagi dari webinar dari Stikes Muhammadiyah Samarinda. Pertanyaannya, mohon cara lebih lanjut mengenai absensi, tolong didemokan. Mungkin nanti bisa didemokan nanti oleh Mas Moko. Jadi akan kami demokan karena pertanyaannya. Ternyata dari UMJ sudah meninggalkan ruang chat, jadi sudah offline. Sementara itu akan langsung diteruskan oleh Mas Moko akan menjelaskan mengenai scale. Oke. Terima kasih. Oke, selamat siang dan juga selamat sore untuk Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi saya sekarang akan mendemokan yang tadi sudah kita sebut-sebut yang namanya scale. Mulai dari cara masuk, nanti di dalamnya kita bisa melakukan apa saja, terus juga berkaitan dengan daftar hadir dan juga nanti berkaitan dengan diskusi-diskusi. Nah, jadi nanti jalannya adalah seperti ini. Nanti setelah pendaftaran sudah ditutup, setiap fasilitator lokal akan mengkonfirmasi siapa saja peserta yang akan ikut kuliah ini. Nah, nanti setelah dikonfirmasi dikirim balik ke kami, lalu akan kami buatkan username. Nah, yang penting itu adalah username-nya. Karena setiap kita ingin mengakses Scale, kita butuh sebuah username. Nah, ini saya akan contohkan dari mulai membuka Scale. Jadi Scale-nya akan bisa diakses melalui alamat scale.ui.ac.id. Ini adalah alamat untuk mengakses situs Scale. Ini bisa sekalian dicatat mungkin. Diulang dulu, Pak. Oke, saya ulang lagi. Jadi untuk mengakses Scale ini, ketikan alamat seperti yang saya ketikkan ini, scale.ui.ac.id. Oke, jika sudah masuk, dia akan menampilkan sebuah halaman seperti ini. Ini adalah halaman tampilan muka dari Scale. Nah, yang penting itu adalah username tadi seperti yang saya kemukakan. Ini nanti username akan dipergunakan untuk mengakses Scale di bagian kiri atas. Kiri atas itu ada kolom untuk login. Kita bisa masuk ke Scale menggunakan username-nya, diketikkan di dalam kolom tersebut. Oke, tadi setelah mengetikkan scale.ui.ac.id lalu mengetikkan username dan password, akan muncul tampilan lagi seperti ini, di mana di kolom login tadi sudah ada nama saya dan juga ada fotonya. Nah, lalu yang berikutnya adalah mencari kategori di mana mata ajar itu berada. Nah, di dalam Scale itu nanti akan ada berbagai macam kategori-kategori fakultas. Nah, nanti untuk Bapak dan Ibu dan semua mahasiswa bisa masuk ke kategori di mana ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke,
Oke, di sini ada beberapa kategori, ada Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan salah satunya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, lalu kita bisa masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Kemudian setelah masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita memilih Faculty Course. Di bagian sebelah kiri bawah itu ada Faculty Course. Ada beberapa Faculty Course yang bisa dipilih. Ada Kesehatan Masyarakat, ada Gizi, dan Pelatihan Skele. Nah, kita pilih yang Faculty Course Kesehatan Masyarakat. Jadi tadi awalnya cari fakultasnya yang Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu pilih Faculty Course-nya yang Kesehatan Masyarakat. Oke, saya lanjutkan kembali. Jika sudah kita pilih Kesehatan Masyarakat, lalu kita akan diminta untuk memilih subkategori yang isinya adalah daftar semester. Oke, tadi Kesehatan Masyarakat, lalu kita pilih semesternya. Semesternya cari yang 2011, 2012, genap, rek. Ini adalah penanda untuk reguler. Jadi pilih semester 2011, 2012, genap, reguler. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam semester tersebut, akan muncul subkategori lagi, yaitu pencegahan HIV pada kaum muda. Kita masuk ke dalam situ, lalu akan ada subkategori dan ada satu mata ajar bertuliskan HIV 2012. Ini adalah yang nanti menjadi tempat atau kelas online untuk mata ajar HIV ini. Jadi kita klik tulisan HIV 2012. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam kelas skele. Ini nanti yang akan jadi kelas online kita semua. Di sini tadi seperti sudah diceritakan sebelumnya, kita bisa menonton live streaming dari kegiatan kuliahnya, kita juga bisa diskusi, kita juga bisa saling berbagi materi, dan juga nanti akan ada tes online di sini. Nah, yang pertama ingin saya perlihatkan tentunya adalah untuk mode webinar. Di sini kita bisa lihat ini adalah tampilan dari apa yang tampil ketika video conference. Jadi nanti setiap peserta yang tidak bisa mengikuti kuliah melalui video conference bisa menontonnya langsung menggunakan skele. Dan di bawah tampilan tadi akan ada kolom-kolom untuk melakukan chatting. Nah, di sini nanti fasilitator lokal bisa mengumpulkan pertanyaan dari local site, lalu mengetikkan di sini untuk kemudian nanti ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Ini saya berikan contoh, misalkan saya ingin bertanya ke semuanya. Jadi semua orang yang masuk ke dalam kelas ini bisa melihat dan melakukan chatting di dalam kelas skele ini. Oke, lalu yang berikutnya
Di dalam Skele ini kita bisa mendownload atau mengupload tugas. Nah, yang pertama saya ingin memperlihatkan adalah kita bisa mendownload materi-materi yang sudah disiapkan oleh narasumber-narasumber. Nah, kebetulan di sini belum semua materi ada di sini. Nah, ini sudah ada satu materi yaitu panduan penggunaan Skele. Jadi nanti kalau misalnya kebingungan tentang cara pakainya dan segala macamnya, bisa langsung masuk ke kelas ini dan melihat materi ini. Caranya sangat mudah, tinggal diklik saja judul dari materi yang ada di sini. Saya klik judulnya, lalu akan muncul sebuah jendela baru. Nah, di sini adalah sebuah file PDF, isinya adalah panduan penggunaan Skele. Nah, selain bisa dilihat langsung, materi-materi ini bisa di-download. Namun yang perlu diperhatikan adalah harus memiliki pembuka dokumen PDF, sehingga nanti materinya bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Selain materi PDF, nanti juga bisa materinya berupa dokumen Microsoft Word atau PowerPoint atau video, bahkan bisa dimasukkan ke dalam sini. Itu tadi berkaitan dengan materi, jadi sangat mudah. Tinggal pilih saja materi yang mau dilihat, tinggal diklik, lalu materi itu akan terbuka atau terdownload. Lalu yang berikutnya yang mau saya perlihatkan adalah tampilan dari kegiatan apa sih yang akan kita lakukan ketika mata ajarnya berjalan. Di sini sudah bisa dilihat langsung, kita bisa melihat di hari pertama nanti akan ada kegiatan pembukaan, lalu ada presentasi, lalu ada diskusi, baik itu online maupun offline. Di sini sudah ada keterangannya di halaman Skele ini. Ini mulai dari hari pertama, lalu hari kedua, lalu hari ketiga, dan seterusnya sampai hari terakhir, yaitu ada tes dan evaluasi. Oke, itu tadi tampilannya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih kegiatan diskusi online ya. Ini akan saya beri contoh. Di bawah tampilan keterangan hari pertama ini akan ada ikon bertuliskan forum diskusi minggu pertama, yaitu berarti tempat di mana nanti setiap peserta bisa melakukan diskusi online tentang topik-topik yang ada di minggu pertama. Kita klik, kita masuk ke dalam situ. Lalu mudah, di sini langsung ada keterangan untuk add a new discussion topic atau menambahkan topik diskusi baru. Kita klik di situ. Lalu kita menemukan kolom-kolom berikut yang harus diisi. Yang pertama tentunya adalah kita memilih atribut. Atribut ini adalah semacam keterangan apa sih yang ingin kita sampaikan. Di sini kita bisa memilih apakah kita mau menyampaikan sebuah teori baru, atau kita mau memberi masukan, kita mau bertanya, atau kita mau menjawab sesuatu. Kita bisa pilih di sini. Ini misalkan saya pilih, saya ingin membuat sebuah pemicu dengan judul Selamat Datang misalnya. Subjeknya saya tulis atau judulnya, lalu pesannya saya tulis di kolom yang lebar ini. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat. Untuk Bapak dan Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang biasa menggunakan Microsoft Word tentu tidak akan terlalu bingung dengan icon-icon ini. Kita bisa melakukan
editing terhadap apa yang kita tulis. Kita bisa membuat tulisan kita lebih tebal misalnya, atau kita membuat tulisannya jadi miring, atau kita bisa mengganti warnanya menjadi warna, misalnya kita ganti jadi warna merah misalnya. Seperti ini. Lalu di bagian bawah kita lalu post to forum. Dan apa yang sudah kita tulis tadi bisa dilihat oleh teman-teman atau semua peserta di kelas yang sedang masuk ke dalam forum diskusi ini. Kita bisa lihat ini ada keterangan judul diskusinya apa, lalu siapa yang pertama kali menuliskannya, lalu apakah sudah ada yang membalas atau belum, lalu siapa yang terakhir kali menulis di dalam topik ini. Oke, untuk cara berdiskusi ini ada di dalam panduan Skele yang sebelumnya sudah saya tunjukkan. Jadi kalau misalnya masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, nanti bisa lihat di panduannya. Oke, setelah tadi forum diskusi, saya akan mendemonstrasikan yang berikutnya, yaitu tes online. Seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa di dalam kelas ini nanti akan ada sebuah tes yang menjadi dasar keputusan ini pesertanya lulus atau tidak dari mata kuliah ini. Nah, nanti di bagian paling bawah ini ada satu blok isinya examination and course evaluation. Sini ada satu fitur kuis. Ini saya masih membuat kuisnya, coba-coba saja. Di sini ada fitur kuis, lalu jika saya klik, lalu akan muncul pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan. Ini di sini ada keterangan bahwa kuis ini nanti hanya bisa dikerjakan berapa kali, terus juga penilaiannya seperti apa. Itu nanti akan dijelaskan sebelum setiap peserta memulai kuis. Jadi contoh-contoh pengaturannya itu misalkan deadline-nya kapan, boleh mulai dikerjakan kapan, lalu juga boleh berapa kali dikerjakan, lalu apakah nanti soalnya multiple choice atau esai atau ada menjodohkan dan segala macamnya. Nah, ini contoh-contoh soalnya seperti ini. Ini baru coba-coba saja. Ini saya memberi contoh, ada 2 soal multiple choice. Lalu cara menjawabnya sangat mudah. Tinggal dipilih jawabannya, lalu diklik. Ini misalnya contohnya soal pertama adalah hari ini adalah hari ini A hari Selasa, B hari Kamis, C hari Rabu, D hari Senin. Misalnya saya pilih salah satu jawaban. Lalu soal kedua juga saya jawab. Lalu di bagian bawah ada 2 pilihan. Ada pilihan untuk save without submitting. Lalu ada submit all and finish. Ini bedanya adalah jika kita klik yang save, kita hanya menyimpan jawaban tersebut. Lalu kalau kita pilih yang submit all and finish, kita menyimpan sekaligus kita menyatakan bahwa kita sudah selesai mengerjakan kuis ini. Nah, kalau yang pertama, yang sebelumnya kita masih bisa melakukan pergantian jawaban. Misalnya ternyata ada soal berapa yang kita rasa tadi jawabannya salah, kita bisa ganti. Tapi kalau sudah di-submit dan finish, kuis ini tidak bisa diedit kembali. Kita coba kita finish. Sudah, jika sudah selesai dikerjakan, nanti akan ada keterangan mulainya kapan, selesainya kapan, waktunya berapa lama untuk mengerjakan kuis ini. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang Skele-nya. Lalu yang berikutnya saya mau memberitahukan tentang tadi adalah
pendaftaran peserta. Untuk yang belum sempat mendaftarkan diri, bisa coba login ke halaman dari mata kuliah ini yang ada di alamat ini adalah alamat untuk mengakses website CLR. clr.ui.ac.id/stop-hiv4youth. Oke, saya ulang lagi. clr.ui.ac.id/stop HIV for youth. For-nya ini dalam bentuk angka 4. Coba saya perbesar sedikit. Oke, ini clr.ui.ac.id/stop HIV 4 youth. Oke, setelah masuk ke dalam situs itu akan ada satu tab tertulisnya pendaftaran. Di sini ada satu drop down lagi, isinya adalah pendaftaran peserta. Situ yang belum mendaftarkan diri bisa masuk ke situ lalu mengisi formulir pendaftaran. Caranya juga mudah sekali, tinggal pilih perguruan tinggi asalnya dari mana, diklik salah satu, oke, tadi pilih universitasnya dari mana, asalnya dari fakultas apa, program studi apa, nama Anda siapa, nomor mahasiswanya berapa, alamat emailnya apa, nomor handphonenya berapa, lalu di-submit. Oke, saya ulang lagi dari awal. Yang pertama adalah alamat situsnya clr.ui.ac.id/stop HIV 4 youth. Kemudian pilih tab pendaftaran peserta, lalu mengisi formulir. Tinggal diklik lalu isi data diri. Oke, itu tentang pendaftaran. Tadi sempat ada pertanyaan tentang daftar hadir. Nah, untuk daftar hadir ini semuanya dilakukan secara online. Ini saya akan tunjukkan contoh daftar hadirnya. Dilakukan secara online, diisi juga melalui Skele. Nanti kami akan berikan linknya di kelas Skele. Contohnya adalah seperti ini. Jadi setiap pertemuan, fasilitator akan mengisi daftar hadir siapa-siapa saja mahasiswa yang datang ke lokasi. Ini contohnya, misalkan daftar hadir pertemuan pertama ada mahasiswa 1, 2, 3, lalu diberi tanda checklist apakah dia hadir atau tidak. Oke, seperti ini. Lalu langsung di submit. Jadi daftar-daftar ini mahasiswa yang ada bisa diberi tanda checklist untuk kemudian disubmit dan nanti hasilnya akan tersimpan langsung di dalam Skele.